Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya Multi Channel Serang Banten. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya untuk menyambung plat aluminium ini dengan cara mudah, tetapi cara ini sangat paten sekali ya. Jadi seperti itu. Kalau kita sudah bisa menyambung plat aluminium ini, kita bisa menerapkan di berbagai tempat ataupun kita bisa mendesain apapun yang kita buat. Maksudnya kita yang plat aluminium itu pada umumnya dipakai di pendingin. Nah, jadi kenapa kemarin saya membuat mesin es ya, mesin pembekuan es tercepat dengan plat aluminium. Karena untuk plat aluminium bisa menghantarkan dingin secara cepat dan bisa bertahan secara lama untuk pendinginannya. Jadi makanya saya menggunakan plat aluminium ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara saya mendesain untuk box dari plat aluminium ini ya? Makanya itu saya kemarin membuatnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu ya, penonton juga harus tahu bagaimana cara membuatnya, mendesainnya, ya kan? Nah, cara mendesainnya saya bisa membentuk berbagai macam cara, berbagai macam bentuk untuk supaya box dari apa yang kita buat dari aluminium itu nanti hasilnya akan paten, tidak ada istilahnya bocor, apalagi tidak ada istilahnya retak gitu ya. Langsung saja untuk cara menyambung plat ini, kita cukup menggunakan alat las portable ataupun las api ya, seperti itu. Saya biasa menggunakan las api seperti ini. Nah, kok bisa menggunakan las api seperti ini? Ya bisa, tentu bisa ya, tentu bisa. Kemarin saya kan membuat mesin pembekuan es menggunakan plat ini secara istilahnya tidak akan ada kebocoran karena saya menggunakan las api ini. Dan yang kedua, saya menggunakan ini ya, pakan las aluminium. Lihat di sini pakan las aluminiumnya, jelas ya. Bisa lihat. Ini pakan las aluminium yang biasa saya menggunakan seperti ini. Oke ya. Dan yang ketiganya ya seperti biasa, kita untuk menyalakan gasnya menggunakan korek api seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya untuk menyambung plat aluminium ini menggunakan las api ini? Nah, caranya jadi seperti ini ya. Kita bersihkan permukaan plat aluminium ini dari debu ataupun kotoran. Seperti ini ya, saya sudah lap di sini ya, saya sudah membersihkannya sedikit karena hanya untuk mencontohkan saja gitu. Soalnya kemarin kan ada yang bertanya, diapakan itu cara menyambungnya, diapakan itu cara mendesainnya. Nah, caranya seperti ini ya, saya kasih tahu caranya. Kok bisa menyambungnya, kan seperti itu ya. Sekarang saya akan kasih tahu caranya. Kita bentuk sedemikian rupa box dari plat aluminium itu. Jadi plat aluminium itu kita potong-potong dan kita bentuk sedemikian rupa, dan saat kita akan menyambung pasti ada salah satu titik yang akan kita sambung setelah kita potong-potong untuk mendesainnya. Nah, saat kita sambung, kita tinggal merapatkan saja seperti ini. Rapatkan seperti ini ya, dia sudah rapat seperti ini ya. Nah, setelah ini kalau kita masih di sini renggang, kita ganjal saja dengan apapun benda yang ada di sekitar kita ya, seperti itu. Ini kan misalkan ini masih renggang ya, ini masih renggang dikit lagi ya, kita ganjal saja dengan menggunakan besi apapun lah yang ada di sekitar kita. Nah, walaupun sebetulnya walaupun tidak diganjal juga ya, dia sudah rapat ya, sudah menempel. Nah, sekarang saya akan melakukan pengelasan yang sangat paten sekali, tidak akan ada lagi kebocoran. Dan di sini nanti walaupun kita menggunakan kawat las sependek ini ya, sepanjang ini, pendek lah ya seperti ini ya, kita bisa menggunakan satu baris ini. Satu baris ini kita bisa menggunakannya, mengelasnya, karena ini sangat irit sekali sebetulnya kalau kita bisa menggunakannya, sangat irit sekali. Kita tinggal tekan di sini, misalnya kita panaskan, kita tekan di sini, nanti dia akan menyebar dengan sendirinya, menelusuri apa yang mau kita sambung ya, seperti itu. Jadi langsung saja kita contohkan untuk pengelasannya.
saat pengelasan api jangan terlalu besar ya. Nanti kalau sekiranya apinya terlalu besar, nanti plat aluminium ini akan meleleh. Jadi kita harus menahan setengahnya dari full untuk mengelas plat aluminium ini. Jadi seperti ini ya. Ini misalkan full nih, ini full ya. Ini saya buka full ya. Tuh bunyikan ya, bunyi. Ini buka full. Nah kita ambil setengahnya saja. Ini mentok habis, dan kita ambil setengahnya saja seperti ini ya. Nah ambil seperti ini supaya tekanan apinya tidak terlalu besar gitu ya. Kalau terlalu besar nanti di sini maka akan langsung meleleh. Oke, langsung saja kita praktekkan. Perhatikan tangan saya, perhatikan apinya juga supaya penonton pada tahu caranya bagaimana ya. Sekarang kita praktekkan. Langsung saja kita bakar, langsung saja kita nyalakan gas apinya, ya. Gas apinya segini ya. Langsung kita praktekkan. Nah, jadi seperti itu contohnya ya. Contohnya seperti ini. Nanti di sini tidak akan bisa disobek kalau sudah seperti ini. Kita sampai di sini ya, sampai ujung sini ya. Berhubung di sini di ujung sini potongannya tidak rapi ataupun ada bekas potongan, jadi di sini tidak rapat ya, tidak bisa merapat. Ada bekas potongan seperti ini nih. Jadi bekas potongan seperti ini nih, ya. Nih. Jadi di sininya tidak bisa rapat. Jadi kalau misalkan mau dirapatkan, kita harus menghilangkan bekas potongan seperti ini ya dulu. Ya, seperti ini ya nih. Oke. Nah, ini nih. Kita harus bisa menghilangkannya dulu supaya rapi hasilnya. Di sini dia sudah tidak bisa disobek lagi. Kita las sampai di sini saja ya. Nih, sampai di sini saja. Karena bagian sini dia ada bekas potongan. Kalau bagian sini dia rapi, dia di sini. Jadi saat pengelasan kita sangat mudah sekali. Oke, lanjutkan lagi kita mengelasnya sampai ujung sini saja. Tidak usah jauh-jauh. Nah, jadi seperti itu ya. Hasil yang kita elas di sini, lihat. Sebentar masih panas, kita lap dulu ya sedikit. Menggunakan kain rembes, kain basah. Nah, lihat di sini. Di sini masih berasap karena masih panas. Tuh, lihat di sini hasilnya. Ya. Di sini hasilnya, lihat sini. Dia karena posisinya rapat. Awalnya saat kita pengelasan ya, di sini sebetulnya tidak bolong ya di sini ya. Di sini karena ada fluknya di sini. Tidak bolong tuh. Saya gini-gini kan dia tidak bolong ya sebetulnya. Kita lihat ini saja ya. Saat kita pengelasan, ini kawat las kita yang kita elas, ini akan berjalan dengan sendirinya mencair ke bagian yang kita mau sambung. Ya, seperti itu. Saat kita pengelasan. Oke. Lihat hasilnya. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini, dia tidak akan bisa disobek-sobek lagi tuh. Ya. Nih, tuh. Paten dia ya. Tuh. Gitu. Kalau mau mempraktekkan sendiri silahkan di rumah dipraktekkan. Lihat hasilnya, lihat.
ya. Tuh saya sobek, dia tidak mau sobek. Dia tidak mau sobek ya, karena sudah paten. Lihat hasilnya. Jangan dilihat dari sini, lihat di sini aja ya, karena ini sangat rapat sekali awalnya. Tuh lihat. Oke. Ntar ada cahaya ya. Jadi hanya menggunakan kawat las ini ya, hanya menggunakan kawat las ini kita bisa mengelas apapun yang kita inginkan ya. Jadi contohnya hanya seperti ini saja contohnya. Nah seperti ini saja. Api yang kita semburkan itu setengahnya, dan di sini jangan langsung di kawat las ini, jangan langsung ditempelkan sebelum plat aluminium ini panas. Kalau sudah panas barulah kita tempelkan plat aluminiumnya, dan plat aluminium itu lasan yang kita tempelkan ini dia akan mencair ke seluruh bagian yang akan kita sambung, mencair sendiri ya ke seluruh bagian yang akan kita sambung. Seperti ini ya, kita tempelkan, nanti dia akan mencair sendirinya. Oke ya, mungkin sampai di sini saja untuk caranya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan salam dari saya, Multi Channel Serang Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.